Dan untuk malam hari ini ada siapa ya yang menemani Opik? Selamat malam. Alhamdulillah ya ditemani oleh seorang perempuan. Selamat malam. Alhamdulillah, selamat malam. Iya, Mas agak Opik. agak jauh nih mic-nya kalau kayak gitu. Gini ya. Oke, ada Mbak Vi Aunilah ya. Iya, Mas Aha. Opik. Lebih akrab Vivi. dan nah itu dia, lebih akrab dengan Mbak Vivi ya di kesempatan malam hari ini. Sehat Mbak Vivi ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Untuk malam hari ini kita akan bahas apa Mbak Vivi? Masih seputar peran sebagai seorang ibu, Mas Opik. Peran sebagai seorang ibu. Iya, kalau minggu lalu kita Bukan minggu lalu kali ya. maaf, iya beberapa minggu lalu ya. Jadi seolah baru minggu. Pertemuan yang lalu gitu ya. Iya, pertemuan lalu dengan saya kita membahas tentang musim panjang sebagai seorang ibu. Nah, itu isinya curhatan hati seorang ibu, Iya. bagaimana beratnya menjadi seorang ibu gitu. Ibaratnya mau mandi aja digondeli sama anak Iya. gitu. Nah, kali ini kita akan lebih berbicara tentang bagaimana mengelola lelahnya itu biar menjadi berkah. Katanya lelah menjadi lillah gitu ya. Biar menjadi lebih tenang menghadapi segala situasi meskipun kondisi tertekan. Nah, Iya. gitu Mas Opik. Gitu ya. Jadi judulnya kali ini jeda untuk ibunda. Jeda untuk ibunda gitu ya. Jeda untuk ibunda. Ini emang ada jedanya gitu ya menjadi seorang ibu. Harus ada dan diadakan. Harus ada dan diadakan ya. Iya. Jadi meskipun nggak ada memang harus diadakan gitu Mbak ya. Betul sekali. Karena apa? Karena tanpa jeda bisa membuat tidak sehat jiwa. Oh gitu ya. Iya. Karena lelahnya akan semakin lelah. Ibaratnya kalau istilahnya itu ada burnout, rasa lelah yang semakin lelah tidak teratasi, anak semakin sulit dikendalikan begitu. Jadi juga misalnya seorang ibu pembelajar itu menerima informasi banyak tentang teori-teori parenting, harus begini, harus begitu. Tetapi kalau tidak memiliki jeda, tidak memiliki kondisi yang tenang gitu, tidak akan bisa menjalankan berbagai macam konsep teori parenting gitu yang sangat mudah diakses saat ini ya. Barangkali malah justru banjir informasi Nah, itu dia. gitu. Nggak bisa, malah frustasi menjalankannya. Aku harus mulai dari mana dulu ya? Kata ibu psikolog ini kayak gini, kata bapak psikolognya ini harus seperti ini. Aduh, aku merasa bersalah pada diriku sendiri. Aku merasa bersalah sama anakku. Aku belum bisa perasaan itu. Terus berkecamuk tapi tidak bisa to do something, tidak bisa melakukan perubahan Ya, masih stagnan seperti itu aja Iya. gitu ya. Ini sebenarnya Mbak Vivi ya, seberapa penting sih ya, atau juga seberapa perlu seorang ibu untuk memberikan jeda bagi dirinya sendiri Mbak? Kenapa sih kok lagi-lagi ibu gitu ya penting saya membahas masalah tema ini? Kenapa pentingnya? Apa sih pentingnya seorang ibu mengambil jeda? Kalau tidak sempat harus disempatkan. Nah Mas itu dia Opik. tadi Iya. kan dikatakan seperti Iya itu. betul sekali. Nah ini nih ibu sebagai pemeran utama, ya pelaku utama dalam proses pengasuhan agar lebih bisa tahan banting, lebih tahan stres. Iya. Terus imunitas psikologisnya kuat. Jadi tidak hanya tubuh saja yang perlu daya tahan tubuh yang bagus terutama dalam masa pandemi ini, tapi imunitas psikologisnya juga harus kuat. Beberapa waktu lalu saya mendengar berita seorang ibu sampai menganiaya anaknya karena tidak mau mengerjakan tugas daringnya. Itu saking frustasinya, bisa jadi begitu Mas Opik. Karena imunitasnya yang psikologisnya nggak kuat itu, jadi akhirnya melampiaskan emosi dengan cara yang tidak tepat. Nah, maka kita perlu membekali diri kita sebagai seorang ibu dengan amunisi. Amunisinya apa nih? Nah, ini salah satunya adalah
dengan berjeda. Nah, sehingga saat nanti misalnya seorang ibu ini mendapatkan informasi yang positif, tentunya bernilai positif tentang bagaimana membersamai buah hati, banyak mendapatkan masukan-masukan dari orang lain, itu bisa lebih siap untuk mempraktekkan, mengeksekusi bersama buah hati. Jadi kenapa hal ini penting? Karena takutnya alih-alih bisa mempraktekkan, alih-alih bisa realisasi, malah jadi frustasi kalau tidak siap mentalnya. Nah, ini jedanya ini yang seperti apa sih Mbak berarti? Oke, ambil jeda itu berarti berhenti sejenak untuk menata dari hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, rutinitas itu yang jenuh, seringkali membuat kita terlena, bahkan kadangkala juga bisa terluka, Mas Opik. Terluka yang? Terluka karena mungkin sikap anak yang kasar sama orang tuanya. Misalnya kita sudah lembut sama anak-anak, tapi anak malah justru membentak orang tua. Ibu, aku saya gini ibu, aku saya ngarap tugas malah dikongkon. Itu kan hati ibu terluka. Gitu ya? Iya, terluka sekali, sangat dalam. Saya sudah membesarkan anak dengan susah payah, ternyata anakku begitu. Nah, itu seringkali terluka ya. Nah, ambil jeda berarti juga memberikan kesempatan kepada jiwa kita untuk kembali bijaksana dalam menata asa, ya. Karena seorang ibu pun punya asa, punya harapan. Barangkali yang masih ingin bisa berkarir terpaksa harus memendam dulu keinginannya demi buah hati tercinta. Gitu. Masih ingin menyalurkan hobinya tapi tidak bisa karena untuk ananda tercinta juga. Gitu. Akhirnya banyak yang dikesampingkan karena sang anak gitu ya. Iya, betul sekali. Ibaratnya anak nomor 1, keinginan diri sendiri nomor sekian gitu. Kemudian juga ambil jeda juga berarti meletakkan jiwa pada tempat yang semestinya. Karena kadang bisa ke kanan, bisa ke kiri, kita tata kembali dan kita letakkan jiwa kita pada tempat yang semestinya. Karena terkadang kita salah menempati jiwa kita dengan hal-hal yang negatif, sehingga ekspresinya pun isinya muatan negatif. Misalnya pada suatu ketika seorang ibu dapat masukan dari tetangganya, misalnya dapat mau kayak gini gitu, tapi langsung bereaksinya langsung dikiranya dihina, dimaki, diintimidasi, padahal maksudnya baik untuk tumbuh kembang anaknya. Misalnya ada yang komentar, anakmu kok kurus sekali, nggak dikasih makan ya. Langsung reaksinya. Nah, kalau kita bisa bereaksi dengan tenang, itu oh iya, jadi flashback. Oh iya, apa yang masih kurang dengan diri saya, apa yang masih perlu saya perbaiki begitu. Barangkali memang ini masukan buat saya. Begitu. Jadi pada intinya harus bisa memanage rasa gitu ya. Betul, nanti kaitannya juga dengan olah rasa. Oke. Nah, sini tips ambil jeda yang bisa dilakukan juga dengan atur nafas, ambil nafas untuk raga. Kita memberikan kesempatan pada diri kita untuk lebih tenang merespon dengan ambil nafas dari hidung, buang nafas dari mulut, kita sambil katakan dalam hati tenang ya Allah. Atau bisa juga dengan beristighfar bagi yang muslim, ya, menenangkan diri, mengingat Allah begitu. Ya, dan sekarang mungkin sih lebih berat ya untuk para ibu gitu ya, apalagi istilahnya. Kenapa Opi katakan lebih berat? Mungkin karena tadinya kan anak-anak dititipin di sekolah gitu ya. Namun untuk sekarang kan dikembalikan ke rumah masing-masing dan harus belajar di rumah gitu ya. Ini sebenarnya berdampak banget nggak sih? Maksudnya untuk kejiwaan ibu ataupun juga sikap mental dari ibunda gitu loh, Mbak. Sangat, Mas Opik. Bahkan ada yang sudah merasa sangat jenuh. Kapan ya anakku bisa sekolah? Lagi-lagi ada yang menyampaikan ke sekolah, tolong Bu Guru gitu, anak saya masuk sekolah gitu. Karena saya udah nggak sanggup lagi menghandle di rumah. Terus gimana caranya? Pokoknya anak bisa berangkat sekolah gitu. Pakai protokol kesehatan deh gitu. Nah, misalnya ini diterapkan pada anak TK kan nggak bisa juga. Ya, susah ya. Susah gitu. Nah, itu ada yang sampai membujuk demikian kepada pihak sekolah, Bu, tolong Bu dibuka sekolahnya, mulai sekolah lagi gitu. Baik, jadi memang bisa dikatakan sangat berat juga ya untuk peranan sang ibunda gitu ya, apalagi
di saat pandemi seperti sekarang, jadi ditambah lagi dengan untuk belajar di rumah gitu, yang tadinya ada beberapa jeda mungkin ya untuk putra-putrinya ketika berada di sekolah kan, itu kan ketika mungkin di sekolah ibu bisa di rumah sambil nyapu, misalnya dengerin musik atau apa gitu kan, juga layah-layah lah bisa dikatakan betul. seperti itu. Cuman kalau sekarang kan mungkin bisa dikatakan lebih full lagi untuk segala macam kegiatannya gitu ya. Bagi ibu yang ibu rumah tangga masih harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah, tapi harus juga mendampingi anak daring, mengerjakan tugas di rumah gitu. Belum lagi kalau anaknya nggak kondusif. Nah, berbeda lagi dengan ibu yang masih bekerja ya. Misalnya ibu siang bekerja, malam sampai rumah masih harus menemani daring begitu. Itu juga hal yang berat bagi seorang ibu. Bagaimana sih untuk bisa memanagenya? Tadi dengan ambil jeda ya Mas ya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita kapan nih perlu ambil jeda gitu. Kalau badan sudah ngasih warning tentunya ya. Kalau badan sudah begitu terasa lelah, udah isinya kok ngomel-ngomel, uring-uringan kayak gitu. Nah, itu berarti harus segera gitu. Itu berarti salah satu warningnya itu. Iya, kalau hawanya kok sudah pengennya marah-marah terus sama anak-anak, sama suami juga uring-uringan, terus masak rasanya jadi hambar bisa jadi, itu jadi salah satu cluenya. Terus badan merasa cepet capek, padahal biasanya punya energi banyak, bisa sambil masak sambil gendong anak ibaratnya gitu ya, karena memang seorang ibu itu kan powerful. Tapi kalau memang sudah merasa burnout fail tadi, perasaan yang lelah sangat itu, maka bisa jadi cepat lelah, sudah sering uring-uringan, menyalahkan diri sendiri dan bisa juga menyalahkan orang lain. Kamu itu menyalahkan suaminya, menyalahkan ibu atau ibunya atau ibu mertua begitu misalnya. Nah, atas kekacauan yang terjadi di rumah. Jadi misalnya di rumah tambah berantakan, tambah kacau, anak nggak kondusif, bisa juga menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Jadi berarti harus bisa lebih mengenali diri sendiri dong ya, Mbak. Betul, ya. Istilahnya wah ini kita harus seperti apa gitu kan? Betul sekali. Jadi tadi sebelum ambil jeda, mulai dulu kenali diri sendiri dulu. Oh iya, saat ini kondisiku sedang tidak baik nih, emosiku sedang buruk nih, sedang down misalnya. Maka ya mulai ambil langkah-langkah, ambil jeda itu. Nah, ambil jedanya bagaimana? Kita bisa memilih kegiatan yang kita inginkan jedanya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau nggak punya waktu banyak? Nggak punya waktu banyak, bisa dengan tidur sejenak. Tapi tentu dengan memang kita kondisikan diri kita untuk tidur ya. Tidur yang berkualitas. Iya, betul sekali. Dimulai nanti saya akan sedikit memberi tips untuk relaksasi namanya, atau istilah lainnya stabilisasi emosi, agar emosi kita lebih stabil. Itu tadi yang sudah saya praktekkan di awal. Tarik nafas dari hidung, kemudian hembuskan perlahan-lahan dari mulut gitu, sambil katakan dalam hati tenang. Itu bisa membantu ya berarti ya? Sangat membantu. Oh gitu ya. Iya, sangat membantu, dan ini harus dilakukan secara konsisten di rumah. Oh iya. Iya, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya, nanti gitu sama ya? Istri bisa dikasih tips ini gitu. Terutama bisa dilatih sebelum tidur. Oh iya. Sebelum tidur. Jadi memang tidur itu kan istirahat yang sangat baik untuk pemulihan kondisi tubuh. Nah, sebaiknya memang tidur itu disiapkan, tidak tertidur. Siapkan misalnya dengan kamar mandi dulu, cuci tangan, cuci kaki dan lain. Itu merupakan persiapan tidur yang menurut saya itu sangat penting. Bagi anak pun begitu, harus anak disiapkan untuk tidur, jangan sampai tertidur. Jadi tidur yang dipersiapkan sama ketiduran beda untuk beda. Kualitasnya juga. Betul sekali. Padahal kan sama-sama tertidur ya? Kan istilahnya. Kalau ketiduran itu biasanya tidurnya itu juga nggak bisa kebangun-bangun, bisa mimpi buruk begitu. Nah, kalau tertidur dalam kondisi memang otak kita sudah siap untuk tidur, lampu kalau bisa dimatikan pakai cahaya yang redup gitu. Dimulai dengan doa terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saat doa itu sambil relaksasi, tarik nafas, buang nafas gitu. Relaksasi ini dapat dilakukan tadi ya sebelum tidur, kemudian kita meminta maaf sama yang kuasa, beristighfar, kemudian meminta maaf
pada diri kita sendiri. Barangkali kita dolim sama diri sendiri, minta maaf sama anak-anak, bisa juga sebelumnya mencium anak-anak yang sudah tertidur, sampaikan maaf, berterima kasih sudah bisa diajak kerjasama gitu. Kemudian juga kita bisa sampaikan kata-kata positif untuk diri kita sendiri, semoga besok lebih baik, lebih sabar lagi menghadapi anak-anak gitu. Kata-kata positif apapun yang ingin kita harapkan gitu. Ini ada yang masuk ya. Baik. Opik bacain coba ya. Dari Bu Hotijah di Curug Tirto. Selamat malam Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu ya. Wah pas banget ya talkshow malam ini buat kaum ibu. Saya misalnya ya. Nah jujur bener ya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi saya bawa enjoy. Semua harus tercover sendiri karena suami harus kerja. Misal dampingi anak belajar pun anak minta sama ibu. Sebisa mungkin mana yang harus didahulukan, tapi sebisa mungkin harus bicara yang enak meski capek berat ya. Tapi insya Allah suami pasti lebih tahu semuanya tanpa saya harus mengeluh. Ini biasanya kalau ada waktu yang longgar, libur misalnya ya, kita keluar sekedar refreshing, cuci otak ya. Ibu narasumber sesabar dan sebaik apa sih ibu yang bijaksana menurut anak-anak kita? Kalau anak-anak sendiri nggak pernah mengeluh. Ya, terima kasih Ibu. Siapa yang Ibu bertanya? Hotijah. Ibu Hotijah. Terima kasih sharingnya Ibu dan pertanyaannya luar biasa. Yang sudah Ibu lakukan itu berusaha untuk dibawa enjoy, menikmati setiap proses bersama anak itu luar biasa. Semua dihandle sendiri tanpa asisten rumah tangga ya Ibu Hotijah ya. Luar biasa, semoga Allah memberkahi Ibu dan keluarga. Bagaimana ya Ibu yang ideal itu? Ya di mata sang anak. Di mata sang anak, di mata sang anak itu biasanya anak paling tidak suka dimarahi sama ibu. Anak akan sedih, anak akan frustasi ketika ibu suka marah-marah. Dan bisa jadi kalau kata Bunda Eli Risman itu anak bisa kehilangan atau kehabisan stok maafnya kalau ibu marah-marah terus-menerus. Nah memang salah satu kriteria ibu yang bijak itu yang bisa mengontrol amarahnya, mengekspresikan amarahnya dengan cara yang tepat. Boleh nggak seorang ibu marah? Boleh, karena itu manusiawi. Tetapi cara atau respon atas kemarahan kita itu yang perlu kita kelola dengan bijak. Misalnya anak memecahkan gelas, kaget reaksinya. Nah, buat ibu yang belum terbiasa mengontrol reaksi emosinya bisa jadi berteriak, woi, atau kok dipecahke, kepriye sih, ora hati-hati. Gelasnya pecah lagi kan punya ibu, kamu dan lain sebagainya. Reaksinya seperti itu. Oke. Nah, ketika kita sudah berusaha untuk belajar mengontrol emosi atau bersikap lebih tenang dalam segala situasi, termasuk dalam kekacauan tadi, misalnya gelas yang pecah itu, pertama ambil nafas dulu. Emang sempat? Bisa. Kalau itu sudah terbiasa Mas, makanya tadi relaksasi nafas dalam itu perlu dilatih setiap hari. Untuk bisa menjadi seperti itu pasti tidak instan ya. Karena proses kita dalam merespon emosi itu kan perilaku itu terbentuk dari kecil. Nah prosesnya juga panjang dan yang pasti kita mau untuk merubah. Sempat gak ambil nafas? Sempat, toh kita bernafas, cuman hanya diatur tuh di style on off-nya kita. Dibuat menjadi alert lebih oh iya saya harus tahan dulu nih, lebih terkontrol terkontrol ya, betul sekali. Tarik napas, satu napas, oke tenang, baik. Nah tadi bisa jatuh tadi gelasnya dari mana misalnya, coba menggunakan kata-kata yang ditanya dulu. Barangkali anak nggak sengaja memang menjatuhkan dan anak juga takut ibu marah gitu. Saya yakin anak itu takut. Saya dulu ingat waktu mecahkan gelas itu reaksi saya nangis. Ini pengalaman pribadi. Jelas ya. Flashback jadi ingat dulu waktu kecil saya ya. Jadi kalau memecahkan gelas itu reaksi saya nangis. Karena itu tadi saya takut dimarahin gitu. Jadi anak itu paling takut kalau ibu marah. Takut kehilangan kasih sayang ibu itu hal yang momok bagi anak. Itu ya, berarti pada intinya ibu yang ideal ini salah satunya tidak mudah marah tadi ya berarti ya.
Oke, meskipun marah ini diperbolehkan ya dan Iya, manusiawi. manusia. Namun mungkin dengan cara yang seperti apa sih kita ya untuk sedikit marah atau seperti apa gitu Menyampaikan, kan ya? ibu Penyampaian. sedih sih, iya. Ibu sedih, gelasnya pecah. Nanti lain kali lebih hati-hati ya. Atau kamu bisa pilih gelas plastik, misalnya gelas melamin atau gelas plastik yang tidak mudah pecah. Gitu. Dan pastikan rumah ramah anak ya. Nanti lain kali mungkin temanya bisa rumah ramah anak Boleh, ini boleh, Mas ya. Gelas yang terjangkau buat anak-anak gitu. Nah, barangkali gelas yang posisinya lebih tinggi dia mau berusaha mengambil sendiri. Itu kan sudah hal yang positif sebenarnya bagi anak. Dia mau Untuk belajar mengambil sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri, belajar. Itu kan sudah kemajuan buat anak. Tapi ternyata dipatahkan ketika ibu marah, gelas pecah gitu. Akhirnya dia nggak mau berusaha lagi deh. Baik, kembali ke yang tadi ya, jeda untuk ibunda. Ini dampak apa sih jika tidak melakukan jeda untuk diri sendiri, untuk ibunda ini? Iya, bisa tadi uring-uringan, marah-marah, merasa lebih cepat, lelah, tidak produktif. Saya ingin merubah anak saya menjadi lebih mudah bekerja sama, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan karena blocking nih. Dari dalam biopsikologi ada di dalam otak bagian depan itu yang dibajak oleh amigdala, prefrontal cortexnya itu dibajak oleh amigdala. Jadi amigdala itu yang berkaitan dengan emosi negatif yang berpikir jernihnya jadi tidak bisa diblok sama amigdala itu. Nah, kemudian juga tadi perasaan marah, guilty feeling, merasa bersalah pada diri sendiri, bersalah pada anak, tapi penyesalan yang terulang kembali gitu. Padahal ketika kita meminta maaf pada anak, oh ya, kita berusaha untuk tidak mengulangi kemarahan itu lagi, yang akhirnya memunculkan pada penyesalan pada diri kita sendiri sebenarnya ya Mas Opik ya. Kemudian bisa juga mengganggu nafsu makan kita, bisa meningkat atau malah justru menurun. Meningkat dalam artian jadi mudah lapar, pengennya makan terus. Itu juga suatu anomali, artinya kondisi yang tidak normal ya pada diri kita. Atau sebaliknya tadi nafsu makan yang menurun drastis. Kemudian munculnya gangguan fisik seperti sakit kepala, ketegangan otot leher. Kadang saya kalau ada banyak pikiran gitu suka tegang otot lehernya. Nah itu tandanya oh ya harus ambil jeda nih, relaksasi. Atau bagi yang suka olahraga, nanti bisa dengan sempatkan waktu sejenak untuk olahraga. Misalnya sekarang lagi ngehit sepedaan gitu, tapi jangan sambil berkerumun gitu ya Mas Abi. Atau yoga. Nah yoga ini bagus sekali untuk ibu-ibu karena tidak perlu gerakan yang ngebeat gitu, tapi sangat baik untuk memanajemen emosi menjadi lebih tenang. Itu bagi saya itu recommended banget, saran buat ibu-ibu nanti bisa dicoba yoga. Betul. Kemudian tadi ya misalnya susah mendapat masukan positif kok, nah itu juga tanda-tanda efek dari kita tidak mengambil jeda, dampak buruknya kalau kita nggak mengambil jeda. Kalau tidak mengambil jeda itu ya, makanya tadi di awal dikatakan ada jeda ataupun nggak ada, ini harus diadain gitu ya. Jeda ini ya sekali. Memang dibutuhkan gitu Mbak ya. Iya, dibutuhkan untuk kewarasan dia seorang ibu. Itu kembali ke situ ya. Jadi ya memang harus diada-adain lah gitu ya. Iya. Ini untuk diada-adain ini memang harus diadain tiap hari untuk jeda tersebut atau seperti apa? Atau harus nunggu warning tadi? Sesuai kebutuhan Mas. Nunggu warning kalau misalnya sudah, tapi sebisa mungkin sebelum tanda-tanda atau gejala-gejala yang tadi muncul. Sebelumnya kan mungkin levelnya akan semakin meningkat tuh kalau nggak direduksi, nggak dikurangin, itu akan levelnya semakin, misalnya uring-uringan hari ini muncul sudah 3 kali, oh kok belum ambil jeda juga nih, udah ngasih warning, besok akan lebih meningkat lagi intensitasnya. Bisa dikatakan numpuk gitu ya? Iya betul sekali, bisa jadi bumerang nantinya buat anak-anak. Nah, berkaitan dengan bumerang itu tadi, misalnya kita responnya marah, hati-hati Bunda, karena ketika kita marah membentak itu bisa memutus neuron-neuron di dalam otak anak kita yang sudah tersambung, itu berjuta-jutanya bisa putus sambungannya. Itu ya. Sayang sekali. Dampak terburuknya apa sih apabila tidak melakukan jeda Mbak? Bisa, dampak terburuknya bisa seorang ibu itu depresi, bisa seorang ibu melukai diri sendiri atau bahkan melukai anaknya. Seperti yang disampaikan tadi ya, berarti ya. Betul sekali, itu dampak terburuknya, jangan sampai ya. Iya, jadi memang ya sebisa mungkin harus
ada waktu untuk berjeda lah ya. Iya, iya. Dari hal-hal kecil aja sih Mas Opik. Tadi misalnya kan tadi relaksasi ya sebelum tidur. Tapi juga bisa misalnya yang suka ke salon dan kalau ini sebaiknya jangan dulu sih ya. Itu nanti referensi yang lain, misalnya atau jenak ke pantai misalnya sama suami aja, anak ditinggal di rumah gitu. Membaca buku buat yang suka baca. Terus membaca Al-Quran itu jadi jeda bagi diri sendiri. Menulis buat yang suka nulis gitu ya. Buat yang suka nulis seperti saya suka nulis, tapi nulisnya nulis coret-coret. Iya betul sekali, menulis itu bisa menjadi terapi self healing, penyembuhan diri sendiri. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kapasitas untuk menyembuhkan diri sendiri dari luka-luka batinnya. Dengan caranya masing-masing. Misalnya hanya sekedar beli es krim, menikmati es krim di teras sambil nyawang tanamannya yang sekarang lagi ngehits nih, ibu-ibu lagi suka hobi tanam-tanam gitu. Atau yang suka nonton drakor, makan coklat sambil nonton drakor atau gitu ya. Ibu-ibu sekarang suka juga tuh nonton drakor. Kalau dulu nontonnya India, sekarang drakor ya. Jadi maksudnya hal-hal yang kecil ya ini bisa dilakukan istilahnya untuk membuat jeda diri sendiri gitu Mbak ya. Iya, ngobrol santai dengan suami gitu. Apa sih benang merah yang kita dapat dari obrolan kita di kesempatan malam hari ini Mbak? Atau mungkin juga closing statementnya ini seperti apa untuk jeda Ibunda? Ya, jeda untuk Ibunda. Jika hal ini konsisten kita lakukan, insya Allah akan menjadi pribadi yang lebih tenang dalam merespon segala situasi. Energi kita tidak lagi terbuang untuk merespon secara berlebihan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya tadi kerewelan anak, kita nggak bisa menyuruh anak tiba-tiba diam gitu. Ya, karena kita berfokus pada kendali terhadap respon diri kita atas sebuah situasi, bukan berfokus pada situasi itu. Ya, mengeluh atas situasi sulit seperti misalnya yang nggak bisa kita kontrol lainnya adalah kemacetan, ketidaksukaan terhadap orang lain terhadap kita nggak bisa kontrol orang lain buat suka gitu. Ya, itu artinya kita bisa lebih menyalurkan energi positif kita ke hal-hal yang lebih positif gitu ya. Ibunda tercinta yang disayang Allah dimanapun berada, semua kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut kita adalah doa ya. Maka doakanlah kebaikan untuk Ananda meskipun sikapnya yang membuat kita marah, jengkel, kesal. Nah, dan lakukan ini dengan ikhlas. Tadi kalau kita sudah mulai tenang, katakan kata-kata yang baik, karena kalau kita marah sukanya ngomongnya kamu anak nakal. Nah itu kita sebaliknya gunakan kata-kata yang positif. Misalnya nih, saat anak berteriak minta sesuatu dengan segera, padahal ibu sedang melakukan hal lain, misalnya menyusuin anak ya, nggak bisa ditinggal gitu. Tarik napas dulu, dengarkan dia minta apa sih sebenarnya. Terus kita istighfar misalnya ya, kakak lihat ibu sedang menyusui adik, semoga Allah menjadikan kamu anak yang sabar gitu. Dan katakan itu dengan ikhlas. Atau dalam situasi yang lain, dalam kekacauan yang lain, doakan anak-anak kita, mudah-mudahan kamu jadi ahli surga gitu. Nah, karena ya di tengah kesibukan hidup di masa sekarang itu serba cepat, tergesa-gesa, bahkan kadang kita merasa waktu 24 jam itu gak cukup ya Mas Opik ya, membuat kita tidak sabaran, membuat kita gerusa-gerusu. Ya, apalagi kondisi ketidakpastian ini membuat kita emosi semakin tidak stabil gitu ya. Maka atur nafas sebelum berkata-kata. Baca istighfar dalam hati, terutama kalau amarah sudah menguasai diri. Segera ambil alih kendali, atur respon kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh amarah. Gitu. Itu. Baik. Siap. Terima kasih Mbak Vivi ya untuk malam hari ini obrolannya ya mengenai jeda untuk Ibunda, dan lain waktu kita sambung kembali ya. Iya, insya Allah. Baik ya, sehat selalu Mbak Vivi. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.